Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam wa tahiyata ahlal jannah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil berkah dari pertemuan kita, taklim kita. Kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita fahami bersama, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ayatnya kita semua insyaallah sudah hafal. Surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Saya sudah sepakat ketika ngomong jin, saya nggak mau ngelihat jamaah. Iya, khawatir nanti ada yang tersinggung gitu Pak ya. Ngomong jin ngelihatnya ke saya, itu begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan dalam ayat ini tujuan penciptaan jin dan manusia tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah. Masya Allah. Tinggi rendahnya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala itu indikatornya adalah ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kita mencoba untuk mengkaji perkataan seorang ulama besar, ulama mazhab yang namanya adalah Imam Ahmad bin Harb, atau ada yang menyebutnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berkata, "Abadtullaha khamsina sanatan." Perhatikan adik-adik juga. Abadtullaha khamsina sanatan. Aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Berapa Pak? 50 tahun. Waktu yang cukup panjang. Betul nggak Pak? Mungkin sebelum saya melanjutkan, perlu kita balikan kepada diri kita. Sudahkah kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 50 tahun. Mungkin kisi-kisinya adalah usia kita saat ini dikurangi dengan usia baligh. Kalau usia kita saat ini adalah 50 tahun dikurang usia baligh, laki-laki biasanya 13 tahun ya Pak ya. Berarti kita beribadah kepada Allah baru berapa? 50 dikurang 13 berarti baru 37 tahun. Tapi kalau lihat dari wajah-wajahnya, mohon maaf, ada yang sudah beribadahnya 50 tahun. Alhamdulillah. Bagi kita yang belum, mudah-mudahan bisa mencapai sana, betul nggak Pak? Berarti ini adalah indikator usia kita apa Pak? Panjang, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Usia kita panjang. Apa kata beliau? Fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu thalathah. Perhatikan Bapak. Beliau katakan, tapi aku tidak mendapatkan halawatal ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah selama 50 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal beribadah selama 50 tahun tidak mendapatkan manisnya, lezatnya ibadah, hatta taraktu thalathah, sampai aku tinggalkan 3 perkara. Berapa Pak? Berapa perkara Pak yang ditinggalkan? 3 perkara. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan lezatnya ibadah, Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan ada 3 hal yang mesti kita tinggalkan. Itu Pak. Mungkin sebelum menyebutkan satu persatu, kita ingin mendefinisikan dulu apa sih halawatul ibadah, apa sih lezatnya ibadah, apa sih nikmatnya ibadah. Seperti itu Pak. Betul tidak Pak? Kita harus mendefinisikan dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudahnya halawatul ibadah, lezatnya ibadah adalah bagaimana kita berlama-lama dalam beribadah. Begitu Pak. Jadi kita tidak ada keinginan buru-buru dalam beribadah. Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Kita lantas Allahumma antas salam. Betul nggak Pak? Bukan Allahumma lantas jalan. Walaupun kita tidak boleh menyalahkan orang yang seperti itu. Bisa jadi beliau ada keperluan. Betul nggak Pak? Jadi tidak boleh kita menyamakan diri kita dengan orang lain, gitu Pak. Jadi ketika kita beribadah, kekhusyuan, lamanya dalam beribadah itu adalah sebuah kenikmatan. Berkhalwat kepada Allah, mengadukan perihal permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu berlama-lama gitu Pak. Sebagaimana ketika kita saat istirahat inginnya berlama-lama, betul nggak Pak? Nah sejatinya yang berlama-lama apa Pak? Ketika ibadah. Mungkin bagi kita yang pernah mengunjungi tanah Haramain, Mekah atau Madinah, merasakan itu. Lezatnya ibadah begitu dahsyat Pak. Misal ketika berada di Madinah, orang yang beribadah di Masjid Nabawi begitu ingin berlama-lama Pak. Betul nggak Pak? Kita misalnya ingin sholat subuh. Kalau nggak salah di sana sholat subuh sekarang jam 4:07. Karena saya baru 3 pekan dari sana. Saya datang 3:30 sudah ada Pak. Besoknya saya datang jam 3 sudah ada Pak. Besoknya datang 2:30 atau jam 2 sudah ada Pak. Artinya apa? Begitu dahsyatnya orang ingin berlama-lama.
dalam beribadah. Masya Allah. Ada kenikmatan dalam beribadah. Ada kelezatan dalam beribadah. Seperti itu. Pun sama ketika berada di Mekah, di Masjidil Haram. Orang begitu ingin berlama-lama, ingin dahulu sampai di Masjidil Haram, sampai di Masjid Nabawi dan berlama-lama. Itu salah satu definisi halawatul ibadah, lezatnya beribadah, ingin berlama-lama, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita coba membandingkan ketika kita sholat di rumah. Ini Pak ya. Ketika kita sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kira-kira lamaan mana Pak? Kayaknya nggak usah dijawab Pak ya. Ketika kita sholat di rumah sendirian dengan sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini, ada lamaan mana Pak? Mungkin kalau di rumah pada saat assalamualaikum langsung astagfirullahnya sambil lipat sejadah kali Pak ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma lantas jalan. Masya Allah. Tapi kalau di sini kita tidak, betul nggak Pak? Ngikuti imam. Minimal kita beristighfar. Masya Allah. Syukur-syukur sampai mengikuti berdoa bersama-sama. Begitu Pak. Ini halawatul ibadah. Berlama-lama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang pertama, ibadah itu adalah tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hajat-hajat kita sampaikan kepada Allah, salah satunya lewat sarana ibadah. Begitu Pak. Insyaallah. Apatah lagi sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Betul nggak Pak? Begitu dahsyatnya kemuliaan bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bulan Dzulhijjah itu adalah 4 bulan. Salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan fadilahnya adalah dahsyat ketika kita beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Betul Pak? Oleh karena itu mari kita pertahankan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan halawatul ibadah, lezatnya ibadah, manisnya ibadah? Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan yang pertama. Ada yang sudah tahu? Yang tahu boleh pulang. Yang pertama adalah asya'in taraktu ridwan nas hatta qadirtu an atakallama bil haqq. Aku tinggalkan mencari ridho manusia sampai aku dapatkan, aku mampu mengatakan yang hak. Begitu Pak. Jadi yang pertama Bapak, ketika kita ingin mendapatkan halawatul ibadah, lezatnya ibadah, yang pertama adalah ketika kita beribadah tujuannya hanya mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Bisa nggak Pak? Gampang tidak Pak? Mudah tidak Pak? Malu-malu nih Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya dalam rangka mencari ridho Allah. Ibadah-ibadah yang dilakukannya dalam rangka mencari ridho Allah. Seperti itu Pak. Kita seringkali dalam beribadah gak enak sama orang lain. Betul gak Pak? Gak enak nih, udah lama gak jamaah. Jamaah dia sekali-sekali. Nah itu Pak. Ya walaupun sekali lagi kita jangan menyalahkan orang yang seperti itu Pak. Bisa jadi itu wasilah langkah pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia rajin beribadah dan akhirnya dia tujuannya adalah mencari ridho Allah.
Apalagi kita sering diingatkan, kita sering dijapri oleh pengurus masjid. Assalamualaikum, Bapak kemana aja? Udah seminggu nggak kelihatan, begitu. Sudah seminggu nggak kelihatan berjamaah di Masjid Al-Furqan. Esok harinya datang. Niatnya apa? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Kita tidak pernah peduli dengan omongan orang tentang ibadah kita. Seperti itu, Pak. Ketika ibadah kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup. Kita tidak pernah peduli dengan penilaian orang lain. Ketika kita disanjung ibadah kita, tidak menyebabkan kita melambung, tidak menyebabkan kita semakin bersemangat, tidak. Pun sebaliknya, ketika ibadah kita disalahkan, biasa Pak, manusia itu suka nyalahin, betul nggak Pak? Jadi ketika Bapak disalahkan, biasa saja gitu. Ini ujian. Jadi ketika ibadah kita disalahkan oleh orang lain, bukan lantas kita melemah dalam beribadah, biasa saja. Ada yang menyanjung atau tidak, biasa. Ada yang nyindir atau tidak, kita biasa saja. Kenapa? Karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho manusia itu, Pak. Berat, Pak. Apalagi jadi pengurus. Mohon maaf ini. Ketika kita jadi pengurus, aktifnya kita apakah karena jadi pengurus atau memang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul nggak Pak? Mohon maaf. Dan ujiannya adalah nanti ketika sudah tidak jadi pengurus. Itu. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asya'in taraktu ridwan nas, aku tinggalkan mencari ridha manusia. Semuanya yang aku lakukan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, mencari ridha Allah, cukup. Tidak peduli dengan orang lain. Masya Allah. Pernah tidak Bapak ibadahnya disalahin oleh orang lain? Anda salah, Anda salah. Kemudian apa yang Bapak rasakan? Kekecewaankah? Dan lain sebagainya. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini. Jadi halawatul ibadah. Yang pertama adalah letaknya di hati kita. Niat kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Abu Daud menyebutkan hadis itu ada 4 macam. Macam yang pertama adalah tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hati-hati. Hadirnya kita dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, apa niatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ketika niat kita hanya untuk Allah, pertahankan itu. Karena ikhlas itu berat, Pak. Ikhlas itu pertama adalah sebelum beramal, qabla amal. Al-ikhlasu qabla amal. Sebelum beramal, niat kita untuk siapa? Itu, Pak. Yang kedua, al-ikhlasu saat kita beramal. Ketika kita duduk dalam majelis ilmu, kira-kira kurang lebih 45 menit, apa niat kita? Begitu, Pak. Dan yang paling panjang yang harus kita perhatikan adalah ikhlas setelah beramal. Al-ikhlasu ba'da amal. Itu panjang, Pak. Bukan sejam 2 jam, bukan sehari 2 hari, tapi long term. Seperti itu. Contoh, masjid yang kita cintai ini butuh dana untuk renovasi. Contoh, Pak ya. Ada seorang muhsinin ingin memberikan sedekahnya, bantuannya buat renovasi, fantastis.
Misalnya 100 juta gitu Pak. Alhamdulillah. Yang susah sebelum beramal, saat beramal, atau yang setelah beramal Pak? Niatnya Pak, ikhlasnya Pak. Yang mana Pak? Yang ketiga. Betul nggak Pak? Kenapa? Karena long term Pak. Kejadian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata renovasi yang ditargetkan selesai 2 bulan, molor 3 bulan belum selesai, 4 bulan belum selesai Pak, setengah tahun belum selesai Pak, 1 tahun belum selesai Pak. Orang yang tadi menyumbangkan 100 juta mungkin awalnya dia ikhlas, tapi ketika melihat kok renovasinya belum selesai juga sih, mulai apa Pak? Mulai apa Pak? Nah itu. Ini ma'asyiral muslimin rahimah. Panjang. Al-ikhlasu ba'da amal. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah ikhlas. Bukan karena manusia, tapi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan. Walaupun ikhlas itu susah, tapi kita belajar ikhlas. Betul nggak Pak? Saya bukanlah orang yang ikhlas, tapi saya sedang belajar ikhlas. Saya bukanlah orang yang khusyuk dalam beribadah, tapi saya belajar khusyuk dalam beribadah. Intinya apa Pak? Belajar. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin halawatul ibadah, mendapatkan lezatnya ibadah, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, wa taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Perhatikan. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, aku tinggalkan pertemanan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang fujur, orang-orang yang gemar melakukan dosa. Hatta wajadtu suhbatas salihin, sampai aku dapatkan pertemanan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Masya Allah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan lezatnya ibadah, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan yang kedua adalah pandai-pandailah mencari kawan akrab. Kenapa? Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita, keislaman kita itu bisa dideteksi dari siapa kawan akrab kita. Begitu Pak. Jadi keimanan seseorang itu bisa dideteksi secara awal. Caranya bagaimana Pak? Lihat dengan siapa dia berkawan akrab, dengan siapa dia bergaul, itu Pak. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang namanya teman itu adalah mir'ah. Apa Pak? Teman itu mir'ah. Apa mir'ah? Cermin. Kalau kita bercermin, yang kita lihat siapa Pak? Diri kita sendiri, betul nggak Pak? Itu. Jadi hati-hati. Bukan berarti kita pilih teman, tidak. Dengan siapa saja kita boleh bergaul, dengan siapa saja kita boleh kenal. Namun bicara akrab, qarib, kita harus selektif. Saya ulangi, dengan siapa saja boleh kita kenal. Namun ketika kita berkawan akrab, harus selektif. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena memilih kawan yang baik itu adalah perintah Allah. Saya ulangi, memilih kawan yang baik adalah perintah Allah, sama seperti perintah ibadah yang lain, perintah salat, perintah saum, dan ketika kita memilih teman pun harus yang baik, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Silakan nanti di rumah dibuka surah At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang bertakwa. Walaupun mungkin takwa kita masih belum baik, tapi kita tetap belajar menjadi orang yang bertakwa. Wa kunu ma'as shadiqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman itu untuk bertakwa, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang shadiq. Bersama dengan orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang baik. Berarti apa, Pak? Bersama dengan orang yang baik itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah hukumnya apa, Pak? Sama seperti perintah sholat, hukumnya wajib. Berarti mencari teman yang soleh, mencari teman yang jujur adalah wajib. Gitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Imam As-Syafi'i dalam kitab Hilyatul Auliya menyebutkan, ketika engkau dapati saudaramu adalah orang yang soleh, orang yang baik, genggam erat saudaramu, genggam erat temanmu, jangan sampai dia pergi. Kenapa? Perginya orang yang soleh dari diri kita adalah mudah, namun mendapatkan orang yang soleh begitu sulit. Begitu. Jadi insya Allah jamaah yang hadir pada malam hari ini dari wajah-wajahnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang masuk surga insya Allah. Mau masuk surga, Pak? Amin. Pertanyaannya mau cepat atau lambat? Udah langsung diam dibilang gitu, Pak ya. Pengen masuk surga, tapi kalau pertanyaan pengen cepet atau lambat, nah itu tuh jawabannya apa gitu. Ya walau alam desa Allah bagaimana. Tapi obsesi kita masuk surga insya Allah, Pak ya. Pak, ketika nanti di surga Bapak tidak mendapati saya Daud Syarif, saya ulangi, Pak. Ketika nanti Bapak di surga tidak mendapati saya Daud Syarif, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di mana saudara saya, sahabat saya yang namanya Daud Syarif? Ketika berada di dunia pernah bersama-sama dalam sebuah kebaikan, dalam ta'lim, dalam sholat berjamaah, maka kumpulkan ya Allah sebagaimana Engkau kumpulkan aku dengan dia di dunia. Begitu, Pak. Tolong, Pak ya. Karena Bapak semuanya nih Masya Allah calon-calon penghuni surga. Ketika nanti di surga tidak ada saya, tolong panggil saya, Pak. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya tidak mendapati Bapak di surga, saya akan memanggil Bapak satu persatu. Masya Allah. Itulah efek pertemanan orang-orang yang soleh, Pak. Serius, Pak. Efek pertemanan orang yang soleh itu bukan hanya di dunia, Pak, tapi juga sampai ke akhirat. Seperti itu. Nanti di rumah coba buka. Ini kita nama masjidnya masjid apa nih, Pak? Al-Furqan. Surat Al-Furqan, Pak. Surat yang keberapa, Pak? 25. Coba buka nanti di rumah surah Al-Furqan, kalau tidak salah ayat yang ke-28. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Kenapa? Karena di dunia dia salah dalam mencari kawan akrab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Subhanallahil azim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, menyesalnya saya. Itu Pak. Jadi orang yang menyesal itu sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Menyesalnya di akhirat. Pak, kalau menyesal di akhirat bisa diperbaiki tidak Pak? Pertanyaan saya nggak kedengaran ya. Pak, kalau menyesal di akhirat bisa diperbaiki tidak? Tidak. Kalau orang tua kita dulu bilangnya nasi sudah jadi, bubur cuma nggak ada bubur, yang ada gorengan silahkan. Apalah cur, nasi sudah jadi bubur, tidak bisa dibalikan lagi jadi nasi, betul nggak Pak? Sudah terlanjur, sudah terlambat penyesalan kita. Ya wailata laitani, ya Allah, duhai Allah, menyesalnya saya. Kenapa? Ketika di dunia salah mencari kawan akrab, begitu Pak. Khalilan, khalilan itu adalah kawan akrab. Pak, bersyukurlah ketika kita punya salah, ada sahabat kita yang menegur kita, itu Pak. Saya ulangi Pak, bersyukurlah kita ketika kita salah, ada sahabat kita yang menegur kita, itu. Dan kita harus sedih ketika kita salah, sahabat kita tahu tapi tidak mau menasehati kita, tidak mau menegur kita, itu Pak. Kenapa? Kalau kita salah dan teman kita menasehati, berarti teman kita peduli kepada kita. Betul nggak Pak? Kita diingatkan olehnya. Betul nggak Pak? Jadi jangan marah ketika kita melakukan kesalahan, teman kita mengingatkan kita. Itu Pak. Justru seharusnya bersyukur, terima kasih atas nasihat kamu. Jazakallah khair atas nasihat kamu. Begitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan sebaliknya. Dinasehati malah baper, ngambek. Kalau orang Bekasi bilang, orang sini bilang Pak ya, itu purik. Tahu kan purik Pak ya? Iya, harus ngerti Pak. Kalau nggak ngerti nggak dianggap orang sini Pak. Purik sama kayak orang Babelan Pak gitu. Purik, ngambek, kagak tegur sapa lagi. Astagfirullahalazim. Seharusnya bersyukur, terima kasih sudah menasihati saya. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang kedua. Halawatul ibadah, lezatnya ibadah adalah pada saat kita mendapatkan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang shadiq, teman-teman yang jujur. Masya Allah. Perhatikan wajah Bapak, teman Bapak satu persatu, dan sebut namanya. Doakan. Ketika Bapak mendoakan saudara Bapak, ketika Bapak mendoakan orang lain dan orang tersebut tidak tahu didoakan oleh Bapak, apa kata Nabi? Malaikat akan mendoakan kita. Begitu Pak. Saudara-saudara kita sekarang sedang haji, betul nggak Pak? Doakan saudara-saudara kita yang sedang pergi haji, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Dan insya Allah malaikat akan mendoakan kita supaya bisa pergi haji. Pertanyaannya, udah daftar belum? Ya Pak ya, mau pergi haji belum daftar, gimana berangkatnya, betul nggak Pak? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, halawatul ibadah, lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Perhatikan Pak, ini yang ketiga, yang terakhir. Dan aku tinggalkan lezatnya dunia. Pak, dunia ini begitu lezat Pak. Dunia ini begitu dahsyat tarikan-tarikannya Pak. Namun ketika kita ingin mendapatkan halawatul ibadah, lezatnya ibadah, kita tinggalkan itu. Hatta wajadtu halawatal akhirah, sampai aku dapatkan lezatnya akhirat. Pak, apa maksud aku tinggalkan lezatnya dunia? Mustahil kita berada di dunia meninggalkan urusan dunia, betul nggak Pak?
Mustahil, betul nggak Pak? Mustahil Pak Daud. Kita masih di dunia dan kita butuh dunia. Kita meninggalkan dunia mustahil. Maksudnya halawatud dunia di sini kita tinggalkan adalah apa? Ketika kita sedang sibuk-sibuknya urusan dunia, Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah. Kita tinggalkan aktivitas dunia kita. Begitu Pak. Kenapa? Karena panggilan Allah lebih utama daripada dunia dan seisinya. Setuju? Ketika bicara dunia, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tidak ada habisnya Pak. Kita mendapatkan satu gunung besarnya satu bukit, kita akan minta 2 bukit Pak, begitu seterusnya. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW urusan dunia itu disebutkan oleh Nabi berakhir pada saat tanah masuk ke mulut kita. Tapi kalau gehu masuk ke mulut kita masih butuh. Silakan, lanjutkan Pak. Kalau saya nggak boleh, nggak bisa mas. Begitu Pak. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan dunia itu akan berakhir pada saat tanah masuk ke mulut kita. Apa maksudnya? Ingat ketika kita memakamkan saudara kita, betul Pak? Dimiringkan dan mukanya di apa Pak? Dihadapkan ke tanah. Seperti itu. Sudah tidak lagi kita butuh dunia. Betul Pak? Kalau sekarang kita masih butuh dunia. Tapi sekali lagi jangan sampai kita melupakan akhirat, itu Pak maksudnya. Kenapa? Dunia tidak akan pernah ada habisnya. Tanggung nih proposal sebentar lagi selesai, nggak akan ada habisnya Pak. Tinggalkan ketika hayya 'alas shalah, tinggalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Seperti itu. Itulah kita akan mendapatkan halawatul ibadah, lezatnya ibadah ketika kita mendahulukan akhirat. Kenapa? Karena kita sadar wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam surah apa Pak? Ad-Duha. Wal akhiratu khairul laka, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu baik serta apa Pak? Kekal. Masya Allah. Hidup di perumahan Taman Alamanda Pak ya, Blok C Pak ya, udah berapa lama Pak? Baru 10 tahun. Kira-kira sampai nggak 100 tahun? Mustahil Pak ya, betul nggak Pak? Kita akan tinggalkan Taman Alamanda ini yang indah laksana surga. Masya Allah. Seperti itu Pak. Akan kita tinggalkan. Kenapa? Dunia sifatnya fana. Kullu man 'alaiha fan. Betul Pak? Akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan itu? Boleh kita disibukkan dengan dunia, tapi jangan sampai melalaikan akhirat. Boleh. Ada satu ayat dalam Al-Quran Bapak. Ini kebalikan dari kita Pak. Mohon maaf. Ini kebalikan dari kita. Dalam ayat yang ke-77 surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa artinya Pak? Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Kalau kita dibalik Pak, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Kalau sahabat itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking fokusnya dengan akhirat dia lupa sama dunia Pak. Maka dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Kalau kita dibalik, wala tansa nasibaka minal akhirah, jangan kita lupakan bagian kita di akhirat. Kenapa? Keasikan kita di dunia. Betul nggak Pak? Semuanya serba dunia. Betul nggak Pak? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar begitu deh Pak, pokoknya dahsyat. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teringat tahun 70-an
Mungkin bapak-bapak yang usianya di atas saya hafal. Seorang kiai yang tinggal di Jakarta dan sekarang ada pesantrennya As-Syafi'iyah adalah nama dari beliau, Kiai Haji Abdullah As-Syafi'i. Tahun 70-an beliau pernah membuat sebuah syair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul Pak? Ingat? Terus Pak. Wa ashghilidh zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak, wa asgilidz zalimin bidzalimin, sibukkan orang yang zalim dengan orang yang zalim. Artinya apa Pak? Orang yang zalim itu punya kesibukan. Ketika kita mendeklarasikan diri kita menjadi orang yang baik, maka kita harus punya kesibukan. Betul nggak Pak? Makanya dalam syair itu disebutkan wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkan kami dari kesibukan orang-orang yang zalim dengan selamat. Artinya apa? Orang yang baik punya kesibukan. Kesibukannya apa Pak? Kesibukannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Apalagi usia kita yang sudah 40 ke atas. Kalau saya mah baru 17 tahun Pak. Usia 40 tahun ke atas ini hati-hati Pak. Kenapa? Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan umur itu umur 40 tahun Pak. Ya. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan usia 40 tahun itu ada dalam Al-Quran. Surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat yang ke-15. Artinya apa? Hati-hati ketika kita usianya 40 tahun ke atas. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang membenci Islam. Dibuatlah tasyabbuh, dibuatlah sebuah yang tidak jelas. Disebutkanlah usia 40 tahun pubertas, puber kedua. Betul Pak? Ada yang pernah dengar kan Pak? Sejatinya kita tidak seperti itu. Semakin usia kita bertambah, apalagi di atas 40, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Mushola, masjid-masjid yang kita cintai ini harus senantiasa menjadi prioritas utama. Dunia harus sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Seperti itu. Bukan semakin rakus kita terhadap dunia. Kenapa? Karena itulah usia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, halawatul ibadah, lezatnya beribadah. Berlama-lama dalam beribadah, terutama ketika kita beribadah sendirian. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Al-Fakir Daud Syarif, mohon maaf kalau ada kesalahan baik kata ataupun sikap saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.